Jerman malam hari. Raselia, seorang gadis dengan tubuh yang kurus, memakai baju putih selutut dan keadaan rambut yang berantakan. Wajah dan baju yang kotor karena tanah sedang berlari-lari terengah-engah, seolah ada yang mengejarnya. Dia berlari sambil terus melihat ke belakang dan mengatakan minta tolong dalam bahasa asing karena dia bukan berasal dari Jerman. Orang-orang sekitar melihat heran dengan keadaan gadis tersebut. Dia terus berlari sambil menangis. Di lain cerita, di sebuah hotel ada seorang pemuda yang terluka parah, entah karena tusukan atau tembakan, sedang terbaring sambil kesakitan. Dia mengobati dirinya sendiri dan mengganti pakaian, lalu melihat ke jendela, mengamati keadaan. Lalu pada saat dia merasa aman, dia keluar dengan membawa tas seperti hendak pergi ke suatu tempat. Ternyata pria ini pergi ke kereta bawah tanah untuk membeli tiket. Sudah membeli tiket, dia menunggu keberangkatan keretanya. Saat pada hendak masuk ke kereta, tiba-tiba Raselia menabrak pria ini lalu meminta tolong. Tolong selamatkan aku. Ada orang jahat. Tolong selamatkan aku. Namun pria ini tidak menghiraukannya dan dia pergi. Tapi pada saat dia melihat Raselia diseret, pria ini lalu langsung membantunya. Hei, lepaskan dia. Lalu Gapino berkelahi dengan seseorang yang membawa Raselia. Namun ternyata seseorang tersebut adalah polisi Jerman. Mana ada polisi yang jahat? Gapino pun pergi meninggalkan Rahel. Dia pergi sendiri, lalu Rahel pun tertangkap oleh seorang polisi yang lain yang mengejarnya. 2 tahun berlalu, di Korea Selatan, Gapino bekerja sebagai tukang membenarkan banner di hotel. Lalu, tanpa sengaja, dia melihat Parlemen Park sedang berselingkuh dengan wanita lain di dalam kamar hotel. Di lain waktu juga, para penyabotase datang untuk menyabotase gedung tersebut. Gapino lalu menyerang para penyabotase tersebut, dan Parlemen Park memerintahkan kepada sekretarisnya untuk menemukan Gapino karena dia tahu bahwa dia sedang berselingkuh dengan wanita lain di hotel tersebut. Sekretaris, tolong tangkap pria yang kemarin membenarkan banner itu. Dia tahu rahasia saya. Karena Gapino merasa dirinya terancam, maka dia pergi ke rumah Parlemen Park. Sesampainya dia di lokasi, ternyata rumah tersebut adalah rumah Anata. Melihat sistem penjagaan yang ketat, pria ini menyamar menjadi pengantar pizza untuk bisa masuk ke dalam. Di dalam rumah, dia akhirnya bertemu dengan Anata. Anata adalah istri dari Parlemen Park. Kita kedatangan tikus yang memasuki sarang harimau. Seusai Anata berkata demikian, muncullah penjaga-penjaga dengan membawa senjata mengelilingi ruangan tersebut. Dan sekretaris Anata pun memerintahkan untuk menangkap Gapino. Tangkap dia. Karena penjaga data yang sangat banyak, Gapino pun kewalahan lalu dia tertangkap dan dikurung di sebuah ruangan. Karena kecerdasan Gapino, dia berhasil lolos lalu menyandra Anata. Hah? Apa-apaan ini? Lepaskan saya. Penjaga! Penjaga! Anda kaget? Hah? Diam. Jangan mendekat. Di waktu yang sama, ada para penjahat juga yang ingin menyerang Anata. Karena keadaan rumah sudah tidak terkendali, dengan tidak sengaja, Gapino pun menyelamatkan Anata.
Karena Gapino menyelamatkan Anata, Anata berpikir bahwa Gapino adalah orang baik. Lalu Anata menelusuri latar belakang kehidupan Gapino. Ternyata dia dan Gapino mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencelakai parlemen Seo. Karena Gapino dan Anata mempunyai maksud tujuan yang sama, akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama untuk melawan parlemen Seo. Lalu Gapino bergabung dengan BI agent yang dikuasai oleh Anata. Dia lalu diberi misi khusus untuk menjaga Raselia. Ternyata Raselia adalah orang yang dia temui pada saat di Jerman. Raselia harus dikurung di sebuah rumah karena keberadaannya yang tidak harus diketahui oleh publik. Karena Raselia adalah anak dari Parlemen Park. Jika Raselia terungkap oleh publik, maka Parlemen Park tidak mungkin menjadi presiden. Pada saat Raselia disekap atau dikurung di rumah tersebut, dia kabur dengan menggunakan identitas J4. J4 adalah penjaga yang juga menjaga Raselia. Semua orang khawatir terhadap Raselia yang pergi. Lalu dia ditemukan oleh Gapino sedang duduk di taman. Lalu Gapino pun menyodorkan es krim kepada Raselia. Es krim itu rasa stroberi. Namun Raselia tetap memakannya. Apa kau datang karena ayahku? Tentu saja, bahkan es krim ini dari ayahmu. Baiklah, aku harus memakan ini jika itu dari ayahku. Lalu Raselia memakan es krim tersebut. Es krim tersebut rasanya stroberi. Dia memakannya walaupun dia tahu bahwa dia itu alergi. Dia memakannya karena dia tahu itu es krim dari ayahnya, jadi dia memakannya. Lalu beberapa saat kemudian sesuatu terjadi. Sepertinya aku pusing. Ah, Rahel, ada apa ini? Ambulan, tolong. Raselia yang sudah lemas dibawa oleh Gapino dan penjaga lainnya memasuki ambulan untuk dibawa ke rumah sakit. Namun, jika dia dibawa ke rumah sakit biasa, dia akan diketahui oleh publik. Karena itu, dia harus dibawa ke rumah sakit BI again. Mengetahui peristiwa tersebut, Parlemen Park langsung datang ke rumah sakit untuk menjenguk anaknya. Parlemen Park bergegas pergi ke rumah sakit. Namun, pada saat di perjalanan, Anata menelepon menjelaskan bahwa dia tidak boleh memberitahu Ana yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Dia harus berpura-pura jahat karena semua percakapan dengan Raselia akan dia pantau di CCTV. Jika dia berani macam-macam, maka Raselia akan mati. Pada saat dia datang di rumah sakit, Parlemen Park bertemu dengan Gapino. Di rumah sakit, Parlemen Park bertemu dengan Gapino. Dia lalu menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Sebenarnya apa yang saya katakan kepada Raselia itu tidaklah benar, karena saya dipantau oleh Ananta. Gapino pun mengetahui semuanya, bahwa semua yang dilakukan Parlemen Park kepada Raselia itu adalah pura-pura. Karena kerja Gapino bagus, Anata memberitahu tentang rahasia suatu ruangan, yaitu ruangan cermin. Ruangan cermin adalah tempat segala rahasia yang dimiliki oleh Parlemen Park dan bukti-bukti kejahatan Parlemen Seo. Kerjamu ternyata bagus. Mungkin kamu dapat dipercaya. Sudah saatnya saya memberitahukan ini kepadamu. Apa itu? Sudah, jangan banyak tanya. Sekarang ikut kami. Lalu Gapino pun mengikuti Anata, sekretarisnya Pika. Beberapa hari berlalu. Saat Gapino sedang menjaga di luar ruangan cermin,
Tiba-tiba sekelompok orang datang menyerangnya, sampai mereka bertengkar menaiki lift. Sebagian orang yang menyerang Gapino meletakkan bom di bawah lift. Gapino pun sadar dan berusaha untuk keluar dari dalam lift. Tetapi bom tersebut meledak saat Gapino masih berada di sekitar lift, yang membuatnya tersadarkan diri, dan Gapino pun dibawa lalu disekap di dalam ruangan cermin oleh sekelompok orang yang tadi menyerangnya. Dan ternyata mereka adalah suruhan Parlemen Seo. Di tempat lain, Raselia kembali diasingkan oleh Anata, ibu tirinya, ke Spanyol. Tapi, kali ini Raselia pergi sendiri. Dan saat sesampainya di bandara, Raselia tiba-tiba didatangi sekelompok orang, lalu dia diculik. Siapa kalian? Mau apa kalian dariku? Dan ternyata, Raselia juga diculik oleh suruhan Parlemen Seo. Dan Raselia pun dibawa ke tempat yang sama dengan Gavino, yaitu ruangan cermin. Ternyata Parlemen Seo sengaja menyekap Gapino dan Raselia di ruangan cermin karena sebenarnya dia sedang memancing Anata dan suaminya Parlemen Park agar dapat menemaninya di sana. Temui aku di ruangan cermin yang selama ini kau sembunyikan. Dan jangan lupa bawa istrimu. Hahaha. Belum sempat Parlemen Park berbicara, Parlemen Seo langsung menutup teleponnya. Setelah Parlemen Park mendapat kesimpulan, gambar dari Parlemen Seo yang memperhatikan anaknya, Raselia, sedang disekap di sana. Ia bergegas mencari Anata untuk mengajaknya pergi ke ruangan cermin. Ikuti aku sekarang. Kemana? Pika, ikuti saya. Baik, Nyonya. Sesampainya di luar ruangan, sudah banyak para anak buah Parlemen Seo menjaga ruangan tersebut. Lalu mereka dipersilahkan masuk. Saat masuk ke ruangan cermin, Parlemen Seo langsung membicarakan maksud dan tujuannya untuk menyuruh Parlemen Park mundur dari pencalonannya sebagai presiden. Jika tidak, maka Raselia tidak akan selamat. Karena Parlemen Park merasa jabatannya tidak terlalu penting untuk dibandingkan dengan putrinya, ia sudah mau menuruti kemauan Parlemen Seo, tapi Anata tidak langsung menyetujuinya. Jika itu maumu, silakan. Tidak ada yang lebih berharga daripada putriku. Apa-apaan ini? Kamu sudah membangun rencana pencalonan ini sejak lama hanya demi putrimu? Kamu menggagalkannya? Hahaha. Diam, Anata. Parlemen Park sudah memilih. Jangan kau halangi dia, atau rahasiamu akan terbongkar. Karena takut rahasianya terbongkar, Anata langsung mengeluarkan benda tajam dari dalam tasnya dan berusaha mencelakai Parlemen Seo. Tapi, sebelum sampai dia melukainya, Anata terlebih dahulu ditembak oleh Parlemen Seo. Setelah itu, Parlemen Seo bergegas meninggalkan ruangan cermin dan dia mengaktifkan bom yang disimpan di ruangan tersebut. Lalu mereka semua pergi meninggalkan ruangan itu. Parlemen Park, Anata, Raselia, Gapino, dan Pika masih terkunci di dalam ruangan cermin tersebut. Mereka semua mencari cara agar bisa keluar dari ruangan tersebut sebelum bomnya akan meledak. Melihat keadaan ibu tirinya yang sekarat, Raselia menghampirinya dengan rasa kasihan, walaupun selama ini dia bersikap jahat kepadanya. Aku yakin kamu pasti kuat untuk bertahan. Melihat perlakuan baik Raselia kepada dirinya, Anata pun sadar akan keegoisannya selama ini. Dan Anata pun merasa sudah saatnya semua orang tahu siapa yang membunuh ibu Raselia. Maafkan aku, Raselia. Sebenarnya
membunuh ibumu adalah ayahku. Mendengar perkataan Anata, semua orang yang ada di ruangan tersebut tersontak. Ternyata, ayah Anata sengaja membunuh ibunya Raselia agar Anata dapat menjadi istri dari Parlemen Park. Aku menemukan jalan keluar menuju lift. Akhirnya, Gavino menemukan jalan keluar sebelum bom waktu itu meledak. Tetapi karena lift yang dipakai tidak memungkinkan membawa banyak orang, dan keadaan Anata yang sekarat, dengan sangat terpaksa mereka meninggalkannya. Cepatlah kalian berempat pergi ke lift. Aku sudah tidak ingin hidup lagi. Pasti ada cara lain untuk menyelamatkanmu. Ayo pergi. Sudah tidak ada waktu lagi. Dengan berat hati mereka berpelukan dan meninggalkan Anata yang sudah sekarat. Bom akan meledak 2 menit lagi. Mereka sudah menaiki lift sambil menangis. Bom akan meledak 30 detik lagi. 20 detik, 10 detik, 5, 4, 3, 2, 1. Sorak suara bahagia, tepuk tangan memenuhi ruangan pelantikan. Ternyata hari ini adalah hari pelantikan Raselia. Raselia memiliki aset yang ditinggalkan Anata dan diberikan semuanya kepada Raselia. Raselia bisa hidup bebas sesukanya, tak lagi ada larangan apapun, dan publik juga sudah mengetahui keadaan dirinya. Gipano yang memang dari dulu tertarik dengan Raselia, akhirnya melamar Raselia dan menikah, dan mereka hidup bahagia.